Betulkah mereka-mereka ulama fiqih ini hanya fokus kepada fiqih? Betulkah mereka ulama-ulama fiqih ini karena sibuk dengan masalah fiqih lalu mereka lupa dengan Al-Quran, baik membacanya, al-matadaburinya, mengamalkannya? Maka insyaAllah ta'ala di pembahasan kali ini kita fokus kepada 4 sosok dari ulama fiqih terkemuka yang Allah takdirkan sekian banyak mazhab mereka abadikan Allah kekal. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik bin Anas, mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal. Dengan demikian jamaah yang Allah muliakan, insyaallah taala pembahasan kita lebih mengerucut insyaallah taala bagaimana mereka ini sekelumit dari hidup mereka berinteraksi dengan kalam Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an yang mulia. Pertama kita masuk ke sosok seorang tabi'in yang disebutkan pernah bertemu dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu atau bertemu dengan sebagian sahabat, katanya ada 2, katanya ada 5. Beliau yang bernama An-Nu'man. An-Nu'man. Nama asli beliau Nu'man Ibnu Thabit, ayahnya Thabit. Tapi lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Hanifah. Bahkan banyak orang yang tidak tahu nama asli beliau ini, dan sering begitu. Seperti sahabat Nabi Abu Hurairah, seperti sahabat Nabi Abu Darda, seperti contohnya sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari. Banyak kita yang tidak tahu nama aslinya. Abu Hurairah, pendapat yang lebih masyhur nama beliau Abdurrahman ibn Sakhar. Abu Darda Uwaimir, Abu Musa Abdullah ibn Qais. Abu Hanifah nama aslinya Nu'man ibn Thabit Al-Kufi. Beliau ini lahir di tahun ke-80 Hijriah dan wafat tahun 150 Hijriah. Dan tidak dipungkiri lagi bahawa beliau ini punya jasa luar biasa dalam Islam. Faqih, alim, muslim. Beliau ini adalah seorang yang faqih dan ulama kaum muslimin. Dan disebutkan beliau ini bagi pengikutnya disebut dengan Al-Imamul A'zam, yakni imam yang paling mulia, karena memang luar biasa ilmunya, begitu juga akhlaknya. Bahkan dinukil dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang beliau ini, man arada an yatabahhara fil fiqhi fahuwa 'iyalun 'ala Abi Hanifah. Siapapun yang ingin mendalami ilmu fiqih, ujung-ujungnya dia nanti akan menjadi murid-murid dari Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Mungkin murid yang mendengar kalamnya atau murid yang mendengar kalamnya, ya, membaca kalamnya langsung, atau contohnya mengetahui mazhabnya dari murid-murid atau ulama-ulama dalam mazhab Hanafi. Dan beliau ini hidup di Irak. Beliau ini hidup di daerah yang ketika itu sedang berkembang sangat ilmu. Dan insyaallah ta'ala kita akan lihat bagaimana ulama-ulama yang menceritakan tentang beliau ini. Disebutkan di sebuah riwayat, kata seorang ulama bernama Mis'ar ibn Kidam, Mis'ar ibn Kidam. Dari riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di kitab Tarikh Baghdad. Apa kata seorang ulama di zamannya yang sezaman dengan beliau, Mis'ar ibn Kidam, ra'aitu Aba Hanifata qara'a al-Qur'ana fi rak'ah. Aku pernah melihat Abu Hanifah membaca Al-Quran itu dalam 1 rakaat. Yang dimaksud baca Al-Quran dalam 1 rakaat adalah ini beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Kalau dikhatamkan dalam 1 rakaat, Masya Allah, berarti maknanya beliau hafal luar biasa sehingga tidak salah-salah. Proses seperti ini, ya, atau hasil seperti ini tidak mungkin itu datang begitu saja kalau tidak melewati prosesnya. Nah, prosesnya itu proses menghafal, proses mengulang-ulang, proses tilawah yang banyak. Ini luar biasa. Sebutkan juga di kitab yang sama di Tarikh Baghdad dari seorang ulama bernama Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu anhu wa rahimahullah. Beliau sampaikan, qala makatha Abu Hanifah muddatan yusalli al-khamsa biwudu'in wahid.
Lama masanya Abu Hanifah itu salat 5 waktu tapi hanya dengan satu wuduk. Ini kalau contohnya kita pahami, maknanya adalah berarti beliau rahimahullahu ta'ala ini bisa tidak tidur di beberapa waktu. Artinya memang karena sibuk ibadah, di siang hari sibuk menjadi qadhi, di malam hari sibuk salat, akhirnya wuduk beliau tidak batal-batal. Meskipun yang lebih utama tentunya adalah sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu tajdidul wudu, yaitu memperbaharui wudu. Tapi dipahami dari ungkapan ini bahawa ini beliau ni luar biasa. Beliau ni luar biasa. Lama beliau solat 5 waktu itu hanya dengan wudu wahid, dengan satu wudu saja, menunjukkan kalau beliau ni sangat menjaga wudunya. Kemudian kita dapati lagi tentang beliau ini, sebutkan kalau beliau ini dari sisi Al-Quran, kata Mis'ar ibn Kidam yang tadi kita sebutkan, dakhaltul masjid, aku pernah masuk ke sebuah masjid, fara'aitu rajulan yusalli, lalu aku dapati ada seorang yang sedang salat, zahirnya ini di malam hari, fastahlaitu qira'atahu, lalu aku menganggap bacaannya itu sangat hulul, sangat indah, fawaqaftu hatta qara'a subu'an, maka aku menunggunya sampai dia baca subu'an, 1/7 dari Quran, berarti kurang lebih ada sekitar 4,5 juz. Faqultu yarka', ni orang ni akan rukuk lagi ni. Ya, berarti dia baca dari Al-Baqarah sampai kurang lebih sampai ke surat An-Nisa, sampai setengah mungkin surat An-Nisa, 4,5 juz. Thumma balagha surah, subhanallah, ternyata beliau terus baca sampai ke surat Al-Anfal, At-Taubah, 10 juz, 1/3 Quran. Kemudian terus hatta balagha an-nisf, berarti sampai ke surat Al-Kahfi. Falam yazal haluhu hatta khatama al-Qur'ana fi rak'ah fanazartu fa idza huwa Abu Hanifah. Ternyata masya-Allah dia baca terus sampai di satu rakaat itu dia khatamkan Al-Quran di satu rakaat. Aku fanazartu, aku lihat siapa orang ni yang kuat sekali ibadahnya, fa idza huwa Abu Hanifah. Ternyata beliau adalah Abu Hanifah. Iya. Disebutkan juga rubbama qara'tu, kata Abu Hanifah, rubbama qara'tu fi rak'atil fajri hizbaini minal Quran. Boleh jadi aku membaca di 2 rakaat salat fajar, ini boleh jadi salat sunnahnya atau maksudnya adalah salat subuhnya, hizbaini minal Quran. Hizbaini, satu hizib itu kurang lebih 1/4 juz. Berarti kalau hizbaini berarti zahirnya beliau baca 2 1/4, berarti 2 kali 1/4 berarti setengah Quran, setengah juz beliau baca itu di 2 rakaat solat sunnah subuh, atau yang dimaksud ini di solat subuhnya. Ini masya-Allah. Jemaah, ini menunjukkan kalau memang beliau ini sangat akrab dengan Al-Quran. Okeylah, contohnya tatkala beliau mengajarkan fiqih kepada murid-muridnya seperti Abu Yusuf, seperti Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, seperti Zufar dan yang lain. Iya, tapi subhanallah, beliau pribadi, kondisi pribadinya tatkala beliau khalwat, kalau beribadah di malam hari, ini beliau dengan Quran. Jarang kan kita dengar hal-hal seperti ini. Disebutkan oleh seorang muridnya juga yang kenal dengan beliau, Qasim bin Ma'an, anna Abu Hanifah qama lailatan yuradidu qawlahu bal as-sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adaha wa amar. Beliau baca surah Al-Qamar ayat 46, itu diulang-ulang dalam satu malam. Bal as-sa'atu maw'iduhum, hari kiamat itu nanti janji mereka, akan datang kepada mereka azabnya di hari kiamat. Wa sa'atu adaha wa amar, dan hari kiamat itu jauh lebih pahit, jauh lebih dahsyat dan jauh lebih pahit. Yabki wa yatadarra' ila al-fajr, dalam keadaan beliau ini menangis dan beliau subhanallah betul-betul khusyuk berdoa, ya, di yatadarra' ila al-fajr, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa ni di sampai ke salat subuh. Ada pula disebutkan riwayat dari Abu Hanifah radhiyallahu anhu, beliau sampaikan, ma fil Qur'ani suratun illa qad awtartu biha. Tidak ada satu pun surat di Quran kecuali sudah kupakai di salat witir. Al-Baqarah di salat witir. Sunnahnya memang Al-A'la, kemudian rakaat kedua Al-Fatihah, setelahnya Al-Kafirun, setelahnya Al-Fatihah dan
3 qul menurut sebagian riwayat, dan qul huwa ahad saja menurut riwayat yang lain. Artinya tidak ada satu surat pun di Quran yang ada kecuali sudah kupakai di salat witir. Menunjukkan kalau beliau lama ni, Masya Allah. Boleh jadi beliau salat witirnya 3 langsung, atau 5 atau 9 sebagaimana. Lalu beliau baca satu surat di dalam salat witirnya. Masya Allah. Ini jemaah kalau kita lihat luar biasa. Luar biasa. Menunjukkan kalau memang beliau ni itu tidak saja faqih dari sisi ilmu fiqih, tidak saja paham dari sisi ilmu-ilmu syariat, tapi subhanallah ibadah beliau tentang Al-Quran ini luar biasa. Ada beberapa riwayat yang lain dari beliau subhanallah tentang puasanya, tentang bagaimana ibadah yang lain, bagaimana wara'nya, bagaimana beliau subhanallah sabarnya. Tapi untuk kali ini kita fokus insyaAllah ta'ala ke bagian bagaimana beliau berinteraksi dengan Al-Quran. Ini Imam Abu Hanifah hanya sekelumit kecil. Dari sekian lama beliau hidup kurang lebih sekitar sampai 70 tahun. Tak mungkin hanya pengalaman beliau dengan Quran sebatas ini saja. Tapi kita ringkaskan insyaAllah ta'ala, dan itu yang kita baca dari sirah-sirah beliau. Sekarang kita lihat jamaah yang memiliki ulama lain, yaitu ulama madhab yang kedua, Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Imam Malik bin Anas, kunyahnya Abu Abdullah. Kalau kita teruskan namanya, Malik bin Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi al-Himyari al-Madani. Malik bin Anas bin Malik. Tapi bukan berarti beliau ni anak kandung dari Anas bin Malik, bukan. Karena Anas bin Malik al-Ansari asalnya dari Ansar, dari Khazraj. Sementara Malik bin Anas ini asalnya dari Himyar. Kalau negeri asalnya betul dari negeri Himyar, tapi beliau itu sudah lahir di Madinah dan besar di Madinah, termasuk wafat di Madinah. Beliau ni ulama yang lahir tahun 93 Hijriah dan wafat tahun 179 Hijriah. Nah, dan sangat masyhur kitab beliau, yaitu kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang beliau kumpulkan, beliau riwayatkan, yang kebanyakannya sanadnya itu merujuk kepada Nafi', budak dari Ibnu Umar, lalu dari Ibnu Umar, lalu dari Nabi SAW. Dan beliau ini karena memang hidupnya di Madinah, sementara di Madinah itu banyak ahli fiqih dari generasi tabi'in yang disebut dengan al-fuqaha as-sab'ah, ya, ahli fiqih yang 7, maka beliaulah umumnya mengumpulkan ilmu-ilmu mereka. Termasuk tidak kalah penting dalam bab ini, Imam Malik bin Anas itu banyak gurunya dari sisi hadis. Bahkan disebutkan dari sirah beliau ini masih kecil, dibawa oleh gurunya Rabi'ah untuk belajar ke Imam Zuhri, Muhammad ibn Shihab ibn Muslim az-Zuhri. Disebutkan bahawa Muhammad ibn Muslim ibn Shihab, disebutkan kalau gurunya Rabi'ah datang ke Zuhri lalu mengatakan, ya tolong sampaikan kepada kami hadis Nabi SAW, karena Imam Zuhri imam besar ini. Tolong sampaikan kepada kami hadis-hadis Nabi. Terus kata Zuhri, apalah gunanya aku sampaikan satu hadis lalu kalian tidak menghafalnya? Aku sebutkan pun kalian tidak hafal. Lalu kata Rabi'ah, inna huna ghudaman. Ada anak kecil di sini, dia akan hafal semua yang engkau sebutkan. Lalu Az-Zuhri menyebutkan kurang lebih 43 hadis, disebutkan dengan sanadnya begini. Lalu Imam Malik rahimahullah ta'ala yang ketika itu masih kecil diminta untuk mengulangnya kembali. Diulangnya kembali 43 hadis ini tanpa sadar, dengan sanad dan matannya. Kata Az-Zuhri radhiyallahu anhu, kata beliau, ma dhanantu annahu yabqa fi hadhihi dunya yani rajulun mithli. Aku tidak menyangka masih ada orang sepertiku yang bisa menghafal. Masih ada orang sepertiku yang bisa menghafal. Anak kecil ni, Masya Allah. Dan pernah satu ketika beliau datang ke rumah Az-Zuhri, Imam Malik bin Anas. Kapan datangnya? Di hari Eid. Di hari Eid. Karena hari Eid itu tidak ada majlis khusus Imam Az-Zuhri. Maka ini kesempatan orang tak ada, beliau datang. Tiba-tiba beliau mengetuk pintu gurunya Az-Zuhri. Sementara beliau masih anak-anak. Dibuka pintu ini oleh pembantunya, oleh budak wanitanya. Dibuka. Siapa? Katanya, ghulamukal asghar. Ini apa namanya?
anakmu seperti budakmu, karena saking seringnya beliau bersama Az-Zuhri dianggap sudah seperti budak. Lalu beliau datang dan kata Imam Zuhri, apa kebutuhanmu datang ke sini? Aku hidangkan untukmu makanan. Lalu kata Imam Malik, la hajata li ila ta'am. Sekarang ni aku tidak butuh untuk makan. Hajati ila al-hadith. Hajatku adalah mendengarkan hadis darimu. Lalu disebutkan, subhanallah, didiktekan di hari itu, hari Eid ini, hari di mana orang ingin libur lah, refresh, dan sunnahnya memang begitu, ayyamu aklim wa syurbin. Tapi beliau datang, lalu diberikan 13 hadis, beliau hafal, setelahnya baru beliau pulang. Ya subhanallah, sebagian orang itu luar biasa, tidak cukup baginya santapan jasmani, yang paling penting itu santapan rohani, dan itu yang beliau kejar di hari Eid. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau hidup di Madinah dan kisah-kisah beliau tentang Al-Quran luar biasa. Kita lihat di antaranya apa yang kita dapati dari kisah beliau ini. Pernah suatu ketika muridnya bernama Abdullah bin Wahab, beliau bertanya kepada saudari kandung dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala, apa kebiasaan yang dilakukan oleh Imam Malik tatkala beliau di rumahnya. Disebutkan qila li ukhti Malik, disebutkanlah ditanyalah ke saudarinya Imam Malik, ma kana syughlu Malikin fi baitihi, kesibukan Imam Malik itu di rumahnya apa? Kalau di masjid kita hadir, beliau jelaskan hadis, muwatta' dan segala macam. Enggak, beliau ni kalau di rumahnya sibuk apa? Qalat, saudarinya menjawab, al-mushafu at-tilawah. Kesibukan beliau adalah yaitu dengan mushaf. Kesibukan beliau dengan mushaf, bukan dengan HP, dengan mushaf. Tilawah, beliau baca, beliau tilawah, meskipun beliau hafal. Dan insyaAllah ta'ala nanti akan kita lihat bagaimana juga beliau menghafal siapa gurunya. Kesibukan beliau di rumah itu tilawah. Memang betul beliau sibuk dengan hadis, kitab muwatta', banyak yang datang dari penjuru negeri belajar dengannya. Tapi subhanallah, beliau itu Masya Allah kesibukannya di rumah dengan mushaf, dengan tilawah. Kenapa beliau bisa sibuk dengan itu, bisa bertahan lama? Kenapa bisa demikian? Jawabannya sederhana. Kenapa orang sekarang bisa bertahan berjam-jam dengan HP? Kenapa? Alasannya adalah mereka menikmati. Mereka menikmati. Mereka tidak puas-puas. Dari disebutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Law tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Andai hati kita itu suci, tak akan puas-puas dia dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Pengen dibaca lagi, pengen dipelajari lagi, dipahami lagi, ditadaburi lagi, masya-Allah. Masya-Allah. Disebutkan di kitab Ma'rifatul Qurra'il Kibar, Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan tentang Imam Malik bin Anas. Disebutkan bahwasanya Imam Malik rahimahullahu taala beliau belajar ke Imam Nafi'. Belajar beliau akhadha qira'ata 'ardan an-Nafi' ibn Abi Nu'aim. Begitu juga kata Imam Ibnul Jazari di kitab Ghayatun Nihayah. Beliau mengambil Al-Quran dengan setoran, belajarnya setoran ini, setoran Quran setoran kepada Imam Nafi' al-Madani. Kita tahu Imam Nafi' al-Madani salah seorang imam besar di zamannya yang menjadi imam qiraat di Madinah. Bahkan tatkala ditanya Imam Malik rahimahullahu taala, beliau tatkala ditanya qiraat apa yang kita baca, lalu beliau menyampaikan qiraatu ahli al-Madinah, qiraatu Nafi'. Qiraatnya Imam Nafi', qiraatnya orang ahli al-Madinah. Bahkan beliau sebutkan qiraatu Nafi' sunnah. Qira'atu Nafi' membaca dengan Quran Nafi' itu adalah sunnah. Maksudnya termasuk sunnah Nabi SAW, karena pernah dulu Nabi membaca dengan cara yang beliau rumuskan. Pernah dulu Nabi membaca begitu, ya. Dan Imam Malik rahimahullahu taala beliau disebutkan sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif tentang Imam Malik rahimahullahu taala, bagaimana kalau sudah masuk Ramadan, apa yang dilakukan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Qala Ibnu Abdul Hakam, kata Ibnu Rajab, qala Ibnu Abdul Hakam, berkata Ibnu Abdul Hakam, kana Malikun idza dakhala Ramadhan
yafirru min qira'atil hadithi wa mujalasati ahli al-ilm wa aqbala ala tilawatil Qur'an min al-mushaf. Adalah Imam Malik rahimahullahu taala, kalau Ramadan sudah masuk, Sya'ban sudah berakhir, sekarang masuk Ramadan, maka beliau lari, beliau tinggalkan membaca hadis, beliau tinggalkan majlis-majlis yang di sana ada para ulama belajar hadis, bukan karena benci dengan itu, bukan. Wa aqbala ala tilawatil Qur'an min al-mushaf. Sekarang beliau fokus membaca Quran dari mushaf, karena sekarang memang ini zamannya zaman Quran, syahrul Quran. Ini zamannya Quran. Disebutkan wa kana la yatashaghalu illa bil Quran, dan beliau tidak sibuk kecuali dengan Quran. Sudah zamannya begitu. Ini momennya kita harus begitu, ya. Berinteraksi dengan Quran lebih daripada yang biasanya, karena memang kita ini di bulan Ramadan. Maka subhanallah, mereka luar biasa. Interaksi mereka dengan Quran luar biasa. Kata Malik bin Anas radhiyallahu anhu, beliau juga berpesan begini. Ini beliau berpesan kepada salah seorang muridnya. Beliau sebutkan, "Ini istata'ta an tattakhidha al-Qur'ana imaman faf'al, fa huwa alladhi yahdi ila al-jannah." Ini istata'ta, jika engkau mampu menjadikan Quran sebagai imammu, faf'al, maka lakukanlah. Ya, harusnya begitu. Kita jadikan Quran sebagai tuntunan kita, yang menuntun kita, panduan kita, sebagai arah dan acuan kita. Al-Quran sebagai imam. Kalau engkau bisa melakukan itu, fahuwa alladhi yahdi ilal jannah. Lakukanlah, faf'al, fahuwa alladhi yahdi ilal jannah. Karena memang Al-Quran itulah yang akan menunjukkanmu ke syurga. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Abi Zaid dalam kitab Ikhtisar Al-Mudawwanah di Kitab Al-Jami'. Maka subhanallah, mereka ya, para imam, ya, itu luar biasa, ya. Dari sisi mereka berinteraksi dan hidup betul-betul, hidup mereka itu dengan Quran. Sekarang kita lihat jamaah yang Allah muliakan, hal yang lain ringkas dari imam yang lain, yaitu imam yang ketiga, yaitu Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ini imam luar biasa, belajar dengan Imam Malik rahimahullahu ta'ala di umur beliau 13 tahun, setelah tatkala beliau sedang belajar dengan orang-orang yang mengerti bahasa di pedalaman di suku Hudzail. Lalu beliau bertemu dengan salah satu dari suku Az-Zubairiyin, lalu melihat kecerdasannya luar biasa dari sisi bahasa Arab. Lalu kata beliau ini, alangkah bagusnya kalau otak sekencang ini, sepintar ini, itu bisa belajar hadis. Lalu Imam Asy-Syafi'i bertanya, man baqiya mimman yuqsad, siapa lagi akan dituju? Lalu disebutkan Malik bin Anas, imamu daril hijrah, imamul muslimin fil Madinah. Yang akan dituju itulah Imam Malik rahimahullahu ta'ala di Madinah. Lalu beliau pergi ke Madinah, ceritanya agak panjang, dengan rekomendasi dari gubernur di Mekah. Dibawa surat itu ke Madinah, diserahkan ke gubernur Madinah. Lalu gubernur Madinah menemani Imam Asy-Syafi'i sampai ke rumah Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Singkat cerita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala termasuk murid terbaik dari Imam Malik. Maka tentu nanti akan mirip-mirip lah. Namanya kita berguru kepada orang, tentu nanti akan ada biasnya, ada dampaknya. Disebutkan oleh Imam Hakim rahimahullah ta'ala di kitab Al-Mustadrak di bab qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma lam yukhrijahu wa qad sahha sanaduhu, yaitu bacaan-bacaan qiraat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih tapi tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tapi sanadnya sahih. Lalu beliau awali dengan muqaddimah al-qiraat, sebuah riwayat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Disebutkan haddatsana, disebutkan oleh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam ibn Ayun al-Misri, orang Mesir. Qala haddatsana Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i bercerita kepada kami. Ini bagaimana cerita beliau mengambil ilmu Quran, menghafal Quran ini. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ismail bin Abdullah ibn Qastantin, menceritakan kepada kami Ismail bin Abdullah Qastantin. Ismail bin Abdullah Qastantin ini guru Quran beliau. Nah, guru beliau ini berguru kepada siapa? Qala qara'tu 'ala Shibil. Aku membaca Quran kepada Shibil. Wa akhbara Shibil. Shibil pun mengatakan annahu qara'a 'ala Ubaidillah bin Katsir.
bahwasanya Syibil mengambil Al-Quran dari seorang qari terkenal, dari qari yang 7, yaitu Imam Ibnu Katsir, Ubaidullah Ibnu Katsir. Disebutkan juga di riwayat-riwayat yang lain bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala itu beliau belajar Al-Qur'annya itu fokusnya di Mekah karena beliau umur 4 tahun. Dari Asqalan atau dari Gazzah beliau dibawa oleh ibunya ke Mekah. Maka yang pertama sekali beliau lakukan adalah beliau mempelajari Al-Quran sampai khatam. 7 tahun beliau sudah khatam, Masya Allah. Khatamnya itu yang beliau baca tadi ke Ismail ibnu Abdullah Qastantin. Berarti zahirnya wallahu alam, cara baca Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dari Quran, kalau memang beliau mengambil dari Imam Ibnu Katsir, maka cara baca beliau untuk Al-Fatihah ketika itu adalah tanpa memanjangkan pada maliki yaumiddin, karena riwayatnya begitu. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nanti siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena begitu Imam Ibnu Katsir membacanya. Ya, wallahu alam apakah setelah itu ada Imam Syafi'i belajar qiraat yang lain dari ulama yang lain, wallahu alam. Ya. Disebutkan di kitab-kitab tarajum tentang biografi para ulama bahwa Imam Asy-Syafi'i kana yakhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatmah wa fi ghairihi 30. Beliau mengkhatamkan Al-Quran di Ramadan itu setiap Ramadan itu beliau sampai 60 kali khatam. Berarti 2 kali khatam dalam sehari. Sekali ketika siang dan sekali ketika malam. Adapun di hari-hari yang lain maka beliau mengkhatamkannya 30. Maksudnya di bulan yang lain. 30 berarti 1 khatam dalam 1 hari. Masya Allah. Disebutkan oleh Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala di Sir A'lamin Nubala, qala Rabi' ibn Sulaiman min tariqaini anhu bal aksar, dari muridnya Rabi' ibn Sulaiman periwayat kitab Al-Muradi, kana Syafi'i yakhtimu Al-Qur'ana fi syahri Ramadan 60 khatmah. Adalah Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengkhatamkan Quran di Ramadan 60 kali khatam. 60 kali khatam dalam sehari, 2 kali siang. Mungkin kita bilang, itu gimana tuh imam bawa mushaf kemana-mana? Kan susah, beliau kan kerja juga. Quran tuh tidak di mushaf lagi. Quran tuh sudah di ingatan beliau, di pikiran beliau, di otak beliau, dan di hati beliau. Makanya kalau mau jalan bisa selesai. Kalau contohnya pulang dari masjid ke rumahnya bisa baca sekian. Kalau nanti contohnya berada di atas kendaraan bisa baca sekian. Masya Allah. Kita itu sulitnya membayangkannya karena membawakannya kepada diri kita. Mungkin kita bayangkan gimana tuh cara bacanya dalam 1 hari bisa khatam 2 kali. Karena kita bawakan ke diri kita. Yang mungkin bacanya belum lancar, kurang lancar. Atau lancar tapi tidak bisa baca cepat. Hadar. Mereka Masya Allah, Allah berikan kepada mereka keberkahan dari sisi waktu. Bukankah pernah kita merasakan begini? Tidur kita tidak lama tapi puas. Dan sebaliknya pernah juga kita rasakan sudah lama sekali tidur tapi tidak puas-puas, ngantuk-ngantuk juga. Keduanya pernah kita rasakan pengalaman dalam hidup kita. Masya Allah, bisa puas tidur hanya dalam waktu sebentar. Kurang lebih begitulah mereka bisa selesaikan pekerjaan mereka. Khatam Quran dalam waktu yang sebentar. Berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat yang sama disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Majmu' dari Humaydi, kana Syafi'i yakhtimu fi kulli syahrin 60 khatmah. Bukan saja Ramadan, fi kulli syahrin, di setiap bulan beliau khatamkan Quran 60 kali. Yang jelas adalah memang kita pahami dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau khatam Quran itu setiap Ramadan 60 kali. Mungkin di Ramadan, di bulan-bulan selanjutnya agak kurang sepertinya dari itu. Sekarang kita lihat jamaah yang Allah muliakan, apa pula kata beliau kepada muridnya. Ini bukti bahwasanya beliau ini luar biasa dari sisi interaksi dengan Quran, sehingga beliau bisa untuk mengisi orang lain karena memang jasadnya sudah terisi dengan Al-Quran. Beliau sampaikan kepada muridnya Rabi' ibn Sulaiman, Imam Syafi'i berkata, wa idza aradta salaha qalbika aw ibnika aw akhika aw man syi'ta salahahu fa'awdi'hu fi riyadil Quran
fa'awdi'hu fi riyadil Qur'an wa baina suhbatil Qur'an sayuslihuhu Allahu sya'a am aba. Jika engkau ingin kebaikan hatimu atau kesolehan anakmu atau kesolehan saudaramu atau siapa saja yang engkau inginkan soleh, engkau ingin contohnya orang tertentu soleh, fa'awdi'hu fi riyadil Qur'an, maka titipkanlah ia di taman-taman Qur'an. Wa baina suhbatil Qur'an, letakkan dia, bawa dia itu bersahabat dengan Quran. Sayuslihuhu Allahu sya'a am aba. Allah Subhanahu wa taala akan memperbaikinya. Dia ingin diperbaiki atau tidak, Allah akan perbaiki dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Riwayat ini ada di kitab Hilyatul Awliya karangan Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani. Ada juga sebuah nasihat beliau luar biasa juga, dan dinukil ini oleh Imam Al-Zahabi dalam kitab Sir A'lamin Nubala. Kata Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala tentang Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, man ta'allama al-Qur'ana 'azumat qimatuh. Man ta'allama al-Qur'ana 'azumat qimatuh. Siapa yang belajar Al-Qur'an, maka nilainya akan semakin mulia, semakin tinggi. Dia akan semakin agung. Dia luar biasa. Dia akan menjadi orang hebat. 'Azumat qimatuh. Yang belajar Quran, mempelajari tahsinnya, mempelajari bahasanya, mempelajari makhraj dan sifatnya, mempelajari mutasyabihatnya, mempelajari tafsirnya, tadabburnya, mempelajari perumpamaan-perumpamaan yang ada padanya dan segala macam berhubungan dengan Quran, apapun ilmunya, maka insya-Allah taala derajatnya akan semakin naik, nilainya akan semakin tinggi, luar biasa. Salah satu bentuk keakraban Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dengan Al-Quran adalah, yaitu banyak riwayat-riwayat beliau tentang tafsir Quran yang dikumpulkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, dikumpulkan dan disematkan kepada beliau, yaitu Ahkamul Quran. Disebutkan mayyazahu wa jama'ahu min kalamil imam faqih, beliau sengaja dikumpulkan oleh Imam Al-Baihaqi dari kalam Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, khusus tentang tafsir beliau tentang Quran, bagaimana beliau memahami ayat, memahami surat, memahami ini dan itu dari Al-Quran, lalu dikumpulkan. Masya Allah. Dan itu kalau dilihat ada sekitar 3 jilid, 4 jilid, luar biasa. Yang dikumpulkan beliau, ilmu beliau yang tersebut dari lisan beliau, itu yang dikumpulkan oleh murid-muridnya, diriwayatkan sampai nanti ke Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Ini Imam Asy-Syafi'i yang tidak diragukan lagi keakrabannya dengan Quran. Sekarang kita pindah ke imam yang keempat, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal adalah murid dari Imam Syafi'i. Berarti Ahmad bin Hanbal murid dari Syafi'i, Syafi'i murid dari Malik bin Anas. Dan Malik bin Anas pernah bertemu dengan Abu Hanifah tapi tidak menjadi muridnya. Bagaimana proses beliau belajar atau menghafal Al-Quran Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani? Apa kata beliau? Hafazatni ummi al-Quran wa ana ibnu 10 sinin. Ibuku menghafalkan aku Al-Quran, aku ketika itu berumur 10 tahun. Ibunya bernama Safiyah Asy-Syaibaniyah. Ibunya menghafalkan anaknya Al-Quran. Wahai para ibu, wahai para abi, ini tugas awal menghafal Quran itu sebetulnya kita, para abi, para umi. Kalau tanggung jawab seperti ini kita tidak mampu, maka boleh kita serahkan, kita wakilkan kepada orang yang mampu dalam bab ini, seperti ustaz-ustaz, sekolah-sekolah tahfiz, mengajarkan adab, salat. Tanggung jawabnya di kita. Jangan dikira contohnya kalau saya sudah serahkan ke itu, ya sudah, saya sudah. Oh jangan. Yang akan ditanya paling awal itu adalah kitanya, karena kita yang memegang tanggung jawab anak kita. Kata Imam Ibn Ahmad bin Hanbal, wa kanat tuqidhuni qabla salatil fajr. Ibuku membangunkanku sebelum salat subuh. Lalu disebutkan wa tuhmi li ma al-wudu' fi layali Baghdad al-baridah. Dan beliau sengaja memanaskan untukku air karena di Baghdad ketika itu dingin sangat. Wa tulbisuni malabisi, dipakaikannya kepadaku pakaianku. Ini sebelum subuh. Thumma tatakhammaru wa tadaghatta bihijabiha. Kemudian ibuku memakai hijabnya, memakai hijabnya, memakai khimarnya, wa tadhhabu ma'i ila al-masjid.
menemaniku sampai ke masjid. Li bu'di baitina 'anil masjid wa li zulmati tariq. Karena memang rumah kami jauh dari masjid pun jalan gelap. Berarti ibu sekarang membawa anaknya yang masih kecil. Dibawa, ditemani sampai ke masjid. Ibunya menunggu di luar. Nanti selesai, kemudian ibunya menunggu lagi, bawa lagi ke rumahnya. Masya Allah. Karena memang ayah beliau itu sudah meninggal. Sebagian mengatakan beliau masih di kandung ibunya. Sebagian mengatakan kalau beliau sudah berumur sekian tahun. Yang penting masih di waktu kecil. Ya, sama dengan Imam Syafi'i. Ayahnya juga meninggal, akhirnya dibawa oleh ibunya. Ini luar biasa. Peran seorang ibu. Wahai ibu, wahai ibu. Peran seorang ibu bukan saja memasakkan, mencucikan pakaian, menggosok. Bukan itu. Peran seorang ibu membantu seorang anak menjadi ulama besar. Dan kalau kita lihat di ulama-ulama, siapapun, banyak sekali di antara mereka, di balik mereka ada seorang pahlawan. Mungkin tidak dikenal, mungkin tidak tersebut namanya, tapi di balik keberhasilan seseorang itu ada wanita-wanita tangguh. Di antaranya adalah ibu. Pernah suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan begini, tapi riwayat ini agak diragukan oleh sebagian ulama, tapi tidak apa-apa, kita jadikan saja pelajaran. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Manaqibu al-Imami Ahmad. Kata Imam Ahmad, kuntu ahfadhul Qur'ana falamma talabtul haditha ishtaghaltu. Dahulu aku sudah hafal Quran, tapi tatkala aku mencari hadis, mempelajari hadis, maka aku mulai sibuk dengan hadis. Maksudnya yang mungkin lebih banyak fokus beliau ke hadis daripada Quran. Fasa'altu Allah an yamunna alayya bihifdhihi. Maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepadaku tetap hafal, tetap menjaga hafalan itu. Walam aqul fi afiyah, tapi aku tidak pernah mengatakan aku hafalnya, aku menjaga hafalannya dalam kondisi yang memang bebas dari bencana. Artinya dalam kondisi yang memang normal-normal saja. Fama hafiztuhu illa fi sijin wal quyud. Maka aku tidak bisa menjaganya, menghafalnya kecuali di penjara. Dalam keadaan aku itu terbelenggu. Kalau yang dimaksud adalah Imam Ahmad dibelenggu di zaman contohnya zaman Al-Ma'mun, maka ini tidak mungkin karena beliau sudah jadi imam besar. Tadi beliau mengatakan hafal Quran ketika beliau umur 10 tahun. Sementara peristiwa ini ketika beliau sudah jadi imam besar. Maka banyak ulama yang meragukan riwayat ini, kecuali kalau yang dimaksud adalah memang karena kesibukan dengan hadis, maka fokus beliau lebih daripada Quran. Ini mungkin sah-sah saja. Tapi beliau baru hafal Quran setelah beliau di penjara, maka ini tidak benar. Maka ini tidak benar sama sekali. Pernah beliau ditanya, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, bacaan apa yang paling engkau cintai dari qiraat? Ahabbul qiraati ilayya Nafi', fa illam fa Asim. Yang paling ku cintai dari bacaan adalah itu qiraat Nafi'. Kalau tidak ada qiraat Nafi' ini yang Madani tadi, Imam Malik. Kalau tidak, maka qiraat Asim yang ada di Irak juga, di Kufah. Dan beliau pernah juga ditanya riwayat lain sebagaimana di Manaqib Imam Ahmad karangan Imam Ibnul Jauzi, kata anaknya, qultu li abi Naam Ahmad bin Hanbal, qultu li abi Abdullah Ahmad bin Hanbal, ayul qiraati takhtaru li fa aqra'u biha. Qiraat apa yang engkau pilihkan untukku sehingga aku baca? Kata beliau, qiraatu Abi Amr ibn al-Ala al-Basri, ini di Irak juga. Lughatu Quraisy wal fusaha min as-sahabah. Ini adalah langsung asli bahasa Quraisy dan bahasa yang fasih dari para sahabat. Beliau rekomendasikan untuk diri beliau Nafi', tapi untuk orang lain yang bertanya, ini beliau rekomendasikan bacaan Imam Abu Amr al-Basri, salah satu qari yang 7. Ya. Maka jamaah yang Allah muliakan, subhanallah, tidak kalah penting dalam bab ini, dan kita tutup insyaallah taala pembahasannya dengan ini, yaitu fitnah khalqil Quran, yaitu tentang sebuah bencana besar yang terjadi di umat ini tatkala beberapa orang dari Khalifah Daulah Bani Abbasiyah teracuni pikirannya, terfitnah pikirannya, ternodai pikirannya oleh pemikiran Mu'tazilah. Di antaranya adalah masalah apakah Al-Quran itu makhluk atau tidak makhluk. Hanya ya, Al-Quran itu kalamullah, tapi apakah dia nanti makhluk atau tidak makhluk? Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Al-Quranu kalamullah wa laysa bimakhluk. Quran itu adalah kalam Allah, tidak makhluk.
Lalu beliau diundang untuk mendebat mereka-mereka Ahmad ibn Abi Du'ad dan yang lain yang ada di istana, yang ketika itu sudah mereka sudah menguasai pemikiran para penguasa Daulah Bani Abbasiyah. Dan ini terjadi di 3 zaman. Di zaman Abdullah Al-Ma'mun, anak kandung dari Harun Ar-Rasyid, dan beliau ini hidup, beliau ini menjabat kurang lebih sebagai khalifah. Beliau ini menjabat ini di tahun kurang lebih 198 Hijriah sampai 218. Ya, kurang lebih ada sekitar mungkin 20 tahun lah kurang lebih beliau menjabat sebagai khalifah. Kemudian setelah 20 tahun digantikan oleh Al-Mu'tasim. Dan setelah itu digantikan pula oleh Al-Wasiq Billah. Namanya Harun juga. Itu sampai tahun kurang lebih 232. Kalau kita hitung jamaah yang Allah muliakan dari tahun menjabatnya Al-Ma'mun, sudah lama ini. 20 tambah pula nanti zaman ini sampai tahun 232. Kalau kita apakan tadi, wah ini luar biasa, sampai kurang lebih sekitar sekian tahun. Kalau dari kita lihat 198, ini kalau kita kurangi dengan 232 tadi, berarti kurang lebih ada sekitar 34 tahun. 34 tahun kaum muslimin berada dalam fitnah pemikiran yang sesat Mu'tazilah, yang menganggap Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad tatkala diundang mengatakan, coba datangkan kepadaku dari Al-Quran kalau Al-Quran itu makhluk. Apakah ada? Tidak ada. Coba datangkan kepadaku dari hadis Nabi kalau Nabi mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ada. Coba datangkan kepadaku dari kata kalam para sahabat bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Ada. Mereka tidak bisa jawab sama sekali. Makanya Imam Ahmad mengatakan, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imam. Jangan coba-coba ngomong masalah tertentu dalam agama engkau tak punya pendahulu ulama dalam bab ini. Jangan coba-coba. Beliau akhirnya ditangkap, beliau akhirnya diikat, beliau akhirnya dipukul, dipenjarakan. Masya Allah, luar biasa yang beliau rasakan. Ini hanya dalam rangka membela Al-Quran, membela kalam Allah, bahwasanya kalam Allah itu adalah kalam Allah, firman Allah, bukan makhluk. Dan mereka yang di sana ngeyel terus. Ada sebagian ulama di zamannya yang memang memilih untuk mengatakan dengan lisannya sesuatu yang tidak benar tapi hatinya masih beriman. Seperti contoh singkat cerita jamaah yang Allah muliakan, kita lihat bagaimana para ulama sebelumnya, meskipun mereka ulama fiqih, meskipun mereka ini ulama yang lebih fokus kepada yang Allah muliakan, yang bisa kita ceritakan dari sirah atau biografi para imam-imam kita, bagaimanapun mereka sibuknya dengan ilmu mereka, ilmu hadis, sibuk dengan ilmu fiqih, tapi subhanallah tercengang kita, terkejut kita mendengar sirah-sirah beliau, pengalaman-pengalaman beliau dan ibadah-ibadah rohani beliau ketika itu berinteraksi dengan Al-Quran. Dan kita harapkan dengan sangat bahawa kita jangan terbawa hanyut oleh dunia. Kita bilang sibuk, mereka pun sibuk. Siapa yang tidak sibuk? Semua kita sibuk. Maka dalam hal ini kembali kita tekankan, mohon luangkan waktu. Jangan menunggu waktu luang. Bahkan kalaupun ada waktu luang kita tunggu, sering diluangkan untuk hal-hal selain dari kitabullah dan sunnah Nabi SAW. InsyaAllah ta'ala semoga kita lebih tertantang, semoga kita lebih termotivasi, ada semangat, ada himmah aliyah. Semoga kita ke depannya lebih akrab dengan Al-Quran, lebih akrab, lebih akrab, lebih dekat dia dengan Al-Quran. Dan kita harapkan insyaAllah ta'ala kita termasuk orang-orang yang Allah pilih sebagai Ahlul Quran, Ashabul Quran, mereka yang nanti dimuliakan di akhirat dan di dunia pun akan dimuliakan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita cukupkan demikian. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.